berjumpa kembali dalam podcast Warga TV. Ketemu lagi bersama saya, Gita Shelly, yang akan menemani dulur selama kurang lebih 5 menit ke depan. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan tamu yang hadir ke Cibiruetan tentunya. Sudah terlihat ya, di sini ada 2 tamu spesial yang hadir, yaitu ada dari Bapak Sekcam dan juga dari TA atau tenaga ahli pendamping dari kabupaten. Penasaran dengan obrolan kita? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang dulu punya. Langsung saja kita sapa tamu yang sudah hadir. Ada Bapak Sekcam dan juga tenaga ahli pendamping dari kabupaten. Halo Pak, gimana nih Pak kabarnya? Siang-siang tapi masih tetap semangat ya Pak ya? Siap. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak, mungkin boleh dong Pak kenalin dulu namanya, bisa juga dengan jabatannya. Boleh, silakan. Nama Teja Jatnika, jabatan sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang sebelumnya itu tenaga ahli infrastruktur desa, tapi karena ada perubahan nama menjadi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tugas di Kabupaten Bandung. Kebetulan sekarang juga lokasinya dipilah sekarang. Saya ke bagian wilayah 3 termasuk Kecamatan Cileunyi ini, Desa Cibiruetan. Gitu. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Rudiana selaku Sekretaris Kecamatan Cileunyi. Alhamdulillah bisa bergabung lagi di Kecamatan Cileunyi dan bisa berkunjung, bisa hadir di podcast Desa Cibiruetan. Oke. Iya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait juga sebenarnya hari ini sudah ada penyelenggaraan musyawarah desa, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol terkait program-program dari kecamatan ataupun juga kabupaten. Jadi sebenarnya aku mau tanya nih Pak, mungkin kan hari ini Bapak dan juga Pak Teja ya, saya manggilnya, dan juga Pak Sekcam aja ya, itu menghadiri musyawarah desa. Nah, mungkin mau tahu dong Pak tanggapannya mungkin dari penyelenggaraan musyawarah desa pada hari ini gitu. Terima kasih. Mungkin kami dari pemerintah Kecamatan Cileunyi mengapresiasi pelaksanaan musrenbang desa yang dilaksanakan tepat waktu, dan mungkin ini menjadi desa pertama di Kecamatan Cileunyi yang menetapkan RKPD desa untuk tahun 2024 dan DU RKP tahun 2025, dan mungkin di Kabupaten Bandung ini pionir ini pertama kayaknya Teja ya. Dan saya sangat bersyukur dan harus teman-teman desa yang lain bisa belajar banyak, dan memang ini siklus pembangunan, perencanaan pembangunan ini memang mulai dari bulan Juni dan penetapannya maksimal akhir September. Jadi pelaksanaan di Desa Cibiruetan untuk perencanaan pembangunan ke depan ini sudah tepat waktu gitu. Aja ya. Kalau sama dengan Pak Sekcam, bahwa memang saya hadir ke sini itu karena memang belum ada informasi desa lain mengadakan musrenbang des. Nah, saya ke sana memang ternyata betul, dan saya ucapkan apresiasi kepada kepala desa dan perangkat, kepada BPD, LPM dan yang lainnya gitu ya, bahwa pelaksanaan musrenbang des ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan dalam agenda pun sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya. Jadi saya sangat berbahagia dan berbangga dan ucapan terima kasih kepada pemerintah desa Cibiruetan. Apresiasi buat mereka. Terima kasih. Wah, senang sekali ya kalau ternyata Cibiruetan tuh jadi yang pertama ya. Jadi cepet-cepet digerak cepat gitu. Menjadi PR bagi kami di pemerintah kecamatan untuk desa-desa lainnya. Gitu. Walaupun kami secara pembinaan terhadap desa, kita sudah melayangkan surat kepada desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Cileunyi untuk mengingatkan pelaksanaan musrenbang atau penyusunan perencanaan pembangunan ini untuk tepat waktu, dan alhamdulillah untuk desa yang lain masih dalam penyusunan, dan mudah-mudahan minggu-minggu ke depan ini bisa terlaksana menyusul Desa Cibiruetan. Oke, Pak. Sudah ditunggu ya ini sama Pak Sekcam lagi hadir ya.
Baik, Mas. Sebenarnya tadi saya sempat mendengar sekilas terkait rencana dari Muslim Bank tadi bahwa Cibiruetan akan memfokuskan terkait wisata desa ataupun desa wisata ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dari kabupaten sendiri ataupun dari kecamatan itu gimana nih Pak fokusnya gitu untuk saat ini? Ya, alhamdulillah tadi setelah apa yang dipaparkan oleh Pak Kades, terus oleh tim RKPDes dari Desa Cibiruetan, ya secara umum sudah memenuhi standar prioritas pelaksanaan pembangunan untuk rencana ke depan gitu. Dan kami pun memprogramkan sudah beberapa kali menyampaikan kepada kepala desa, Pak Sekdes sudah komunikasi bahwa kita Kecamatan Cilenyi sebagai penyangga ibu kota provinsi, sebagai etalase kabupaten, maksudnya dari Sumedang, dari Priangan masuk ke ibu kota provinsi, ini pasti ngelewat ke Cilenyi nih. Jadi kita pemerintah Kecamatan Cilenyi bagaimana desa-desa yang ada di Cilenyi ini bisa membuat program kegiatan atau program unggulan di setiap desanya nanti ke depan dan menjadi percontohan untuk sekabupaten. Jadi kalau ada kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung itu contohnya ya di Cilenyi. Tapi kami berharap tidak semuanya menumpuk di Cibiruetan, tapi desa-desa yang lain ada di Kecamatan Cilenyi ada program unggulan masing-masing yang bisa menjadi pilot project atau ikon di desa masing-masing, dan tentunya ini akan antar desa ini bisa saling berkolaborasi, bersinergi gitu. Ya, kalau saya amati tadi dari mulai 2023 termasuk yang disampaikan oleh Pak Kades dalam visi-misi desa ya, termasuk tadi di 2023 dari Permendes 8 nomor 22 tentang prioritas pelaksanaan kegiatan 2023 bahwa wisata desa itu salah satu prioritas desa termasuk di 2024. Nah, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, apa yang direncanakan di Cibiruetan itu sudah sesuai dengan Permendes tentang prioritas desa. Nah, sehingga kami juga berharap nanti ke depan Cibiruetan sebagai unggulan Kementerian Desa bahwa wisata desa di Cibiruetan itu menjadi juara. Karena apa? Karena tahun sekarang memang sedang dilaksanakan perlombaan tentang wisata desa. Nah, mudah-mudahan Cibiruetan bisa menjadi unggulan nanti ke depannya 2024. Betul sekali. Kalau saya lagi ada lomba yang kebetulan kita juga sedang berpersiapkan nih. Gitu, mungkin mohon doanya biar kita juga bisa lolos gitu. Ya baik, mungkin selanjutnya saya penasaran gitu. Kalau misalkan dari kabupaten ataupun kecamatan ada nggak sih program-program pendukung yang terkait wisata desa ataupun juga desa wisata gitu untuk entah itu peningkatan ataupun lain sebagainya gitu. Ya. Kalau untuk pemerintah kecamatan sendiri, karena memang saya selaku ketua tim pembina keuangan desa di tingkat kecamatan, kami memang berencana pelaksanaan program yang ke depan dilaksanakan oleh desa-desa ini ya harus perencanaan dilaksanakan dengan matang. Pelaksanaan pembangunan bisa berhasil dengan perencanaan yang matang gitu. Mustahil pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik gitu ya apabila perencanaannya tidak dilakukan atau tidak matang gitu. Dan kami di tingkat kecamatan ke depan semua desa untuk melaksanakan program-program di 2024 sebelum mengajukan ke kabupaten, ya dalam ini bantuan keuangan kepada DPMD, kami akan mengundang Pak Kades, Pak Sekdes, kalau perencanaan, BPD, LPM untuk melaksanakan ekspos pelaksanaan 1 tahun ke depan itu untuk melaksanakan apa saja dan program unggulannya apa gitu. Dan mungkin untuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades dalam paparan pelaksanaan musrenbangnya, ini kaitan dengan desa wisata ini kan ada muncul tadi ya, dan kami akan dampingi dari awal bagaimana pengembangan kan, karena memang sudah ada ya wisata desanya, ini bagaimana pengembangan desa wisata ini ke depan bisa
kolaborasi dengan potensi yang ada di Cibiruetan ini, kita akan lakukan pendampingan yang memang pelaksanaan pendampingan saya evaluasi dalam 1 tahun cuman 3-4 kali dalam monitoring atau evaluasi program saja. Ini pendampingan terhadap desa ini sangat kurang Pak Teja. Mungkin dari semua kecamatan ya kayaknya gitu. Tapi nanti ke depan Kecamatan Cilenyi akan melakukan minimal 2 minggu itu saya terjun ke satu desa gitu. Jadi akan dilakukan terus continue. Jadi mungkin 1 tahun bisa beberapa kali ke desa gitu. Mungkin bisa 10 kali, bisa 11 kali. Mungkin itu cara kita pendampingan yang memang supaya lebih terasa gitu oleh desa. Karena memang anggaran desa setiap tahun kan Pak Teja ya selalu meningkat. Nah, bagaimana peran serta kecamatan mendampingi dari mulai perencanaan, terus pelaksanaan program, evaluasi program, terus barangkali ada persoalan-persoalan kita diskusikan bareng. Mungkin sebelum kita ini ya Pak menuju akhir saya mau tanya dulu nih, mungkin ada nggak sih sekarang program-program dari kecamatan yang mungkin sedang berjalan ataupun kedepannya juga akan dilaksanakan, atau juga dari program kabupaten yang akan berjalan atau yang sedang berjalan dan juga yang akan dilaksanakan? Ya, untuk dari kecamatan kebetulan memang untuk bantuan keuangan kepada desa ini alhamdulillah Pak Bupati Bandung memberikan beberapa program bantuan khusus keuangan terhadap desa yang alhamdulillah kalau untuk desa Cibiruetan ini ada BKK Kampung Bedas ya yang akhir tahun nanti akan meluncur, dan BKK Tata Kelola Kebudayaan. Nah ini alhamdulillah untuk desa Cibiruetan mendapatkan 2 bantuan keuangan khusus dari Pak Bupati. Nah ini juga harus direspon bagaimana program ini harus bisa dikembangkan, dikemas dan menjadi potensi ya Pak Teja nanti ke depan bisa menghasilkan dari kebudayaan, wisata ini kan bisa berkolerasi. Dan kami pun rencana ke depan memang yang tadi pendampingan terhadap desa ini harus benar-benar terasa, dan kami pun sudah punya ide ya Pak Teja ya, kita lakukan program mungkin menjadi salah satu inovasi Kecamatan Cilenyi. Nantinya kita akan mempunyai program ngobras desa gitu, ngobrol santai bareng desa gitu ya, bareng ngopi gitu ya, bareng ngopi tanpa ada dokumen ya Pak Teja, bisa saling tukar pikiran gitu, terus mendiskusikan, merencanakan program, mengevaluasi program tadi, terus menampung aspirasi atau keluh kesah dari teman-teman yang nanti akan hadir, BPD-nya harus hadir, perangkat desa harus hadir, semuanya elemen, tapi bari ngobrol santai, bari ngopi. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya ini bisa saling menguatkan. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana di tahun ini gitu. Karena memang kami kalau untuk program tahun ini belum tidak banyak komentar, karena pas saya hadir di sini baru di Kecamatan Cilenyi baru 3 bulan Pak Teja, udah tengah jalan, ya udah tinggal melanjutkan. Tapi untuk program ke depan sudah sangat banyak terprogramkan, mulai dari tadi ngobras desa, terus nanti mau pelaksanaan, mau menyampaikan dokumen pengajuan anggaran kepada DPMD, ini juga harus semua desa harus melaksanakan ekspos. Ini sebagai salah satu penguatan terhadap desa dan sinergitas antara kecamatan dengan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Cilenyi. Itu mungkin. Termasuk ini Mbak, kegiatan wisata desa ini memang manfaatnya sangat tinggi ya. Jadi di samping bahwa
lokasi itu memang ada perubahan untuk wisata desa, juga ada bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Contoh misalkan setelah dibangun wisata desa itu akan bermunculan lah ya masyarakat-masyarakat yang memang aktif gitu ya. Apakah itu berdagang, apakah membuat suatu ya yang lain lah, Ya, sehingga karya ya Pak ya. betul karya, sehingga menjadikan masyarakat itu lebih sejahtera. Nah, wisata desa ini selain dari desa, memang sudah ada sumber-sumber biaya yang lainnya. Contoh dari aspirasi itu sudah banyak yang mendapatkan. Nah, nanti Cibiru Wetan juga dipersilahkan untuk mengajukan dari aspirasi, dan itu sudah banyak yang sudah dilakukan. Apalagi tadi ekspos Pakades ya, potensi Cibiru itu lumayan cukup banyak. Nah, mudah-mudahan ada potensi, ada sumber anggaran, dibuat wisata desa, masyarakat lebih meningkat perekonomian dan menjadi masyarakat yang sejahtera secara umum. Itu, terima kasih. Keren sekali ya ternyata. Tapi saya penasaran sedikit terkait aspirasi tadi nih Pak. Sebenarnya kayak saya nggak banyak tahu tentang itu, mungkin boleh sedikit dijelasin Pak? Ya, aspirasi itu biasanya dari anggota dewan itu membawa haknya untuk memberikan aspirasi ke masyarakat. Apakah itu yang dibutuhkan di desa tersebut, apakah misalkan dibutuhkannya jalan, ya berarti aspirasinya nanti untuk jalan. Dibutuhnya untuk wisata desa, nanti aturan mainnya itu nanti ada di anggota dewan tersebut. Seperti itu. Keren sekali ya, berarti ternyata sudah ada rencana-rencana terdekat yang akan Jadi dilaksanakan ya. Banyak. Tadi yang Harus reguler dicari. maka sudah pasti ada ya. Iya, Yang betul, sudah betul. pasti cair kan dana desa, ADPD gitu ya, terus Iya, bunga betul. desa, Bangu, PKK kan gitu ya. Nah ini mungkin tadi yang disampaikan Pak Teja, aspirasi ini memang kebanyakan memang dari teman-teman dari anggota dewan yang memang mempunyai haknya untuk disalurkan ke dapilnya ya, biasanya ke dapilnya dengan berbagai program, dan tentunya mereka itu harus mengacu juga terhadap RPJMdes desa, RKPdes desa yang sudah ditetapkan. Jadi ojol-ojol gitu program kegiatannya. Nanti tentunya ini apa yang direncanakan oleh desa ini bisa disambungkan dengan program aspirasi tersebut mungkin ya. Baik. Keren sekali ya, ternyata banyak banget ya potensi-potensi yang udah tinggal menunggu, dan juga tadi yang seru sekali kalau ngobrol desa itu. Wah, ditunggu sekali ya untuk ngobrol bersama di sini gitu. Baik, mungkin untuk terakhir Pak, penutup silakan untuk menyampaikan closing statement-nya buat dulur-dulur Suarga TV di rumah. Silakan untuk Pak Teja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan Cibiru Wetan ini menjadi desa yang paling maju, sehingga menjadi contoh-contoh bagi desa-desa yang lain. Kenapa? Karena memang sumber anggaran yang ada ke depan itu akan lebih meningkat. Insya Allah tahun depan juga dana desa itu akan lebih meningkat. Dan dengan pelaksanaan yang sekarang ini, dari mulai perencanaan Muslim Bangdes, lalu pelaksanaan pertanggungjawaban, jadilah contoh bagi desa-desa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak untuk menyampaikan. Ya tentunya kami dari pemerintah kecamatan sangat mengapresiasi kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Desa Cibiru Wetan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan bisa tepat waktu. Nah, ini menjadi bahan atau menjadi contoh bagi desa-desa di Kecamatan Cilenyi, bahkan umumnya contoh untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung ya Pak Teja. Dan ini mudah-mudahan Pak Teja ini mengabarkan kepada teman-teman desa di 31 kecamatan yang lain untuk melaksanakan perencanaan pembangunan ini tepat waktu, dan siklusnya Oktober, November, Desember ini memasukkan program RKPDes itu ke dalam APBDes ya gitu. Jadi kami sangat apresiasi dan harus tetap dijaga konsistensinya, dan mudah-mudahan Desa Cibiru Wetan ini salah satu penunjang bagaimana Kabupaten Bandung mewujudkan Kabupaten Bandung yang makin bedas gitu ya, bangkit, edukatif, dinamis, dan agamis serta sejahtera. Nah ini juga bagaimana Kabupaten Bandung bisa menyelesaikan programnya tentunya dari dukungan dari desa-desa yang seperti Cibiru Wetan. Atur nuhun.
Terima kasih Bapak Kata Jadi juga Pak Sekjen sudah mau hadir di podcast studio mini kita ini. Gimana teman-teman? Seru banget kan ternyata obrolan kita kali ini. Nggak kerasa ternyata lebih dari 5 menit ya kita ngobrol. Nantikan podcast kita selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.